Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sahra Ali Farisal dengan NIM O1A1 2107. Saya dari kelas B, jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Haluoleo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biokimia farmasi yang diberikan oleh dosen Ibu Prima Endang Susilawati, MSI. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari yang pertama glikolisis, yang kedua glikogenesis, yang ketiga glikogenelisis, dan keempat gluconeogenesis. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan sebuah proses dari pemecahan glukosa atau gula pada tingkatan sel. Pemecahan dari glukosa ini pada saat proses sedang berlangsung dengan cara sistematis menjadi bagian asam pirufat dan juga energi di dalam bentuk NADH dan juga ATP. Yang kedua, glikoligenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mensekresi hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Yang ketiga, glikoligenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makan, kadar gula dalam darah menurun. Gula diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Yang keempat, yakni gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Molekul yang umumnya sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat. Namun, oksaloasetat dan dihidroksiaseton fosfat dapat juga menjalani proses gluconeogenesis. Beberapa asam amino dan gliserol dapat dikonversi menjadi glukosa. Gluconeogenesis hampir mirip dengan glikolisis dengan proses yang dibalik. Hanya beberapa tahapan yang membedakan dengan glikolisis dan hanya ATP yang dibutuhkan dalam tahapan gluconeogenesis. Selanjutnya, tahapan respirasi sel. Yang pertama, siklus glikolisis, yang kedua, siklus Krebs, dan yang ketiga, rantai respirasi. Tahapan yang pertama yakni siklus glikolisis. Pada gambar ada 10 tahapan, di mana pada tahapan pertama adalah pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Setelah itu fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Karena glikolisis hanya memproses gliseraldehida 3-fosfat, maka dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Ini menyebabkan terbentuknya 2 gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya, masing-masing gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi asam 1,3 difosfogliserat. Kemudian asam 1,3 difosfogliserat diubah menjadi asam 3-fosfogliserat. Berlanjut dengan pengubahan asam 3-fosfogliserat menjadi asam 2-fosfogliserat. Selanjutnya akan diubah menjadi fosfoenol pirufat, dan angka terakhir adalah pengubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Selanjutnya yang kedua yakni siklus Krebs. Pada tahapan ini proses juga dikatalisasi oleh enzim asetil-CoA hasil dekarbosilasi oksidatif kemudian bergabung bersama asam oksaloasetat C4H4O5 membentuk asam sitrat C6H8O7. Selanjutnya, asam sitrat mengalami reaksi oksidasi berkali-kali hingga 2 atom karbonnya terputus dan kembali menjadi asam oksaloasetat dengan 4 atom karbon. Asam oksaloasetat kemudian akan bergabung dengan asetil-CoA lainnya untuk membentuk asam sitrat. Molekul asam sitrat lalu mengalami oksidasi
hingga dua atom karbonnya terlepas dan membentuk asam oksaloasetat. Hal ini terjadi terus-menerus hingga membentuk siklus. Dua atom karbon yang terlepas pada reaksi oksidasi asam oksaloasetat selanjutnya bergabung dengan atom oksigen membentuk CO2 dan keluar dari tubuh. Siklus ini menghasilkan karbon, NADH, FADH2, dan ATP. Satu molekul asetil CoA yang masuk ke dalam siklus Krebs akan menjadi 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan 1 ATP. 3 yakni transfer elektron. Pada tahapan ini, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP, jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Lalu, proses transfer elektron untuk membentuk molekul FADH2 yaitu molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon, namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian, elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuknya 2 ATP. Terakhir, elektron juga akan ditangkap oleh O2 yang menghasilkan H2O. Dari kedua proses tersebut, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi dalam transfer elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP, ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 34 ATP dari 1 molekul glukosa. Akan tetapi, karena dibutuhkan 2 ATP untuk melakukan transport aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Selanjutnya, hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Hubungannya ketiga molekul protein, karbon, dan lipid dapat dijadikan sebagai sumber energi dengan mengubah ketiga molekul tersebut menjadi asam pirufat dan asetil CoA yang nantinya akan diproses kembali pada saat siklus Krebs untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Selanjutnya yakni metabolisme dalam tubuh. Yang pertama, glikolisis aerob adalah transformasi glukosa dengan menggunakan bantuan oksigen dengan melewati beberapa tahapan seperti dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Pada akhir dari glikolisis aerob berupa 36 molekul ATP per molekul glukosa. Sedangkan glikolisis anaerob adalah transformasi glukosa menjadi laktat ketika oksigen dalam jumlah terbatas. Glikolisis anaerob hanya merupakan alat produksi energi yang efektif selama latihan singkat dan intens, menyediakan energi untuk jangka waktu mulai dari 10 detik hingga 2 menit.
Ini jauh lebih cepat daripada metabolisme aerobik. Sistem glikolisis anaerobik atau asam laktat dominan dari sekitar 10-30 detik selama upaya maksimal. Ini mengisi ulang dengan sangat cepat selama periode ini dan menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa. Itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.